Halo, di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan apa sih itu ijaroh. Baiklah, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan pengertian dari ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa-menyewa dalam hukum Islam, di mana pemilik barang menyewakan barangnya kepada orang lain dengan imbalan tertentu. Ijaroh dapat berupa sewa properti, peralatan, atau jasa. Ijaroh terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, ijaroh atas barang, yaitu menyewa sesuatu seperti rumah, mobil, atau alat berat. Yang kedua, ijaroh atas jasa, yaitu membayar seseorang atas tenaganya seperti guru, sopir, atau tukang. Ijaroh sewa-menyewa adalah akad dalam syariat Islam yang digunakan untuk menyewakan barang atau aset kepada pihak lain dalam waktu tertentu dengan imbalan atau ujrah yang telah disepakati. Contoh, ijaroh sewa-menyewa adalah ketika seseorang menyewa mobil dari rental selama 1 minggu dengan biaya 2 juta rupiah. Mobil tersebut tetap milik perusahaan rental, tetapi penyewa memiliki hak untuk menggunakannya sesuai syarat dan ketentuan selama masa sewa. Dalam syariah, syarat sah ijaroh sewa-menyewa meliputi kejelasan manfaat barang, durasi sewa, biaya sewa, dan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa paksaan. Ijaroh jasa adalah akad sewa-menyewa dalam syariat Islam yang khusus digunakan untuk memperoleh manfaat dari jasa seseorang, bukan barang. Contoh, seorang pemilik rumah menyewa jasa seorang tukang bangunan untuk merenovasi dapur rumahnya selama 10 hari. Dalam perjanjian, tukang akan dibayar 300.000 per hari. Kesepakatan ini merupakan akad ijaroh jasa, karena yang disewa adalah tenaga atau jasa tukang, bukan alat atau bahan bangunannya. Adapun dasar hukum ijaroh dalam Islam bersumber dari Al-Quran. Pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang memiliki arti, jika mereka menyusukan atau anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini menjadi dalil bahwa memberikan upah atas jasa adalah dibolehkan, yang merupakan dasar dari ijaroh jasa. Yang kedua, adapun surah At-Talaq ayat 6 yang memiliki arti, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan cara yang baik. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesepakatan dan upah dalam transaksi jasa, sesuai prinsip ijaroh. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar hukum ijaroh. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah menyewakan rumahnya kepada Abu Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib dengan imbalan 2 mud gandum. Hadis ini menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa atau ijaroh sudah dilakukan di masa Nabi dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berikutnya adalah rukun ijaroh. Rukun ijaroh atau syarat sahnya akad ijaroh terdiri dari 4 unsur utama. Yang pertama, pihak yang berakad atau akidain, yaitu pemilik atau pemberi sewa, atau bisa disebut mujir, dan penyewa atau mustajir. Keduanya harus balik, berakal, dan saling ridho. Yang kedua, objek ijaroh atau maqud alaih, bisa berupa manfaat dari barang atau untuk ijaroh sewa menyewa, atau jasa tenaga kerja, atau untuk ijaroh jasa. Harus jelas, halal, dan bermanfaat. Yang ketiga, imbalan atau ujroh, yaitu bayaran atau upah atas jasa atau sewa barang, harus diketahui jumlahnya secara jelas dan disepakati di awal. Yang keempat, ijab dan qabul atau sikhat akad.
Pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami. Selanjutnya, syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama adalah pemilik barang harus memiliki hak milik atas barang yang disewakan. Yang kedua, barang yang disewakan harus jelas dan spesifik. Yang ketiga, imbalan harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, ijab kabul harus jelas dan tidak ada keraguan. Nah, selanjutnya berakhirnya akad ijarah. Akad ijarah dapat berakhir karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, masa sewa telah berakhir. Yang kedua, barang yang disewakan rusak atau hilang. Yang ketiga, pemilik barang atau penyewa meninggal dunia. Yang keempat, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad ijarah. Yang kelima, pemilik barang membutuhkan barang yang disewakan untuk kepentingan pribadi. Nah, kesimpulan dari ijarah adalah akad sewa menyewa dalam hukum Islam yang memungkinkan pemilik barang menyewakan barangnya kepada orang lain dengan imbalan tertentu. Ijarah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad ijarah sah. Masyarakat dapat menggunakan ijarah sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, ijarah dapat menjadi salah satu pilihan yang baik bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa atau barang dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.